Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Senin 5 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Jelang Hari Raya Idul Adha, DKPP Kota Cilegon mulai awasi hewan kurban. Ribuan data pemilih disabilitas di Kabupaten Serang memiliki hak suara. Mesin blower meledak, 2 orang karyawan pabrik di Cikande alami luka bakar. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai mengawasi hewan kurban yang dijual oleh pedagang musiman di Kota Cilegon. Pemeriksaan hewan kurban dilakukan DKPP untuk mencegah penyebaran penyakit antrak dan penyakit lainnya. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Cilegon mulai memeriksa sejumlah hewan kurban yang dijual oleh para pedagang musiman di Kota Cilegon menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan hewan kurban di Kota Cilegon dilakukan oleh DKPP Cilegon sebagai antisipasi penyakit antraks atau penyakit lainnya. Petugas kesehatan hewan pada DKPP Cilegon, Hafid Dasuki mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan kesehatan terhadap hewan kurban di Kota Cilegon yang baru datang dari Lampung. Ia menuturkan, hewan kurban yang dijual oleh lapak pedagang yang ada di Kota Cilegon harus sehat dan dibuktikan juga dengan surat-surat lainnya. Dalam pemantauan, DKPP Cilegon melakukan pemeriksaan selain fisik juga secara menyeluruh hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pedagang hewan. Untuk mendapatkan izin memasukkan hewan ternak dari luar Kota Cilegon, ia harus ada surat rekomendasi dan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Ia menambahkan, salah satu gejala yang ditunjukkan hewan saat terserang penyakit diantaranya, kalau hujan diare karena rumput terkena air hujan, ketika panas sesak napas karena banyak debu, mata berair dan hewan kelihatan kurang aktif. Sementara itu, Kepala DKPP Cilegon Eva Sarifah mengatakan, hewan kurban yang dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak sebagai hewan kurban akan diberi tanda khusus agar konsumen mengetahui hewan kurban yang dibeli dalam kondisi sehat. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, mesin blower sebuah pabrik di kawasan industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang meledak. Akibat ledakan tersebut, 2 orang karyawan pabrik mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Sebanyak 7 rumah warga dan 2 tempat rusak akibat terdampak ledakan mesin blower di PT Citra Buana Pasa di kawasan industri Pancatama Kampung Gambar Desa Luwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Jumat 2 Juni 2023 sore. Dampak ledakan juga mengakibatkan rusaknya bangunan bagian produksi abu aluminium. Selain merusak bangunan milik warga, ledakan dan kebakaran juga menyebabkan 2 karyawan luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Peristiwa ledakan di perusahaan pengolahan abu aluminium ini terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di saat sejumlah karyawan tengah membersihkan diri dan sebagian lagi sedang bersih-bersih di area pabrik. Suara ledakan yang menggelegar disertai kobaran api dan asap putih membuat para karyawan berhamburan keluar gedung. Tanpa melihat resiko yang akan dihadapi, para pekerja berusaha melakukan pemadaman api dengan menggunakan pasir. Kobaran api merembet keluar halaman perusahaan dan warga berikut asbes yang berhamburan. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. 2 karyawan yaitu Randy Ardiansah dan Nur Sani yang mengalami luka bakar dievakuasi ke rumah sakit. Kapolsek Cikande Kompol Andi Kurniawan membenarkan kejadian ledakan disusul kebakaran di area blower PT CBP. Kapolsek juga membenarkan ada 2 karyawan dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas akibat luka bakar. Kapolsek menuturkan, meski sudah melakukan penanganan awal, pihaknya belum mengetahui penyebab dari timbulnya ledakan mesin blower. Andi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim Inafis Satreskrim Polres Serang untuk penyelidikan penyebab terjadinya ledakan. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, KPU Kabupaten Serang telah selesai melakukan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Serang dengan hasil sebanyak 1.228.137 yang memiliki hak pilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.624 adalah pemilih penyandang disabilitas. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Memasuki tahun politik 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah menyelesaikan pemutakhiran data pemilih dengan hasil 1.228.137 hak pilih di Kabupaten Serang. Dari jumlah yang ada, sebanyak 4.624 pemilih adalah disabilitas, dengan 939 memiliki keterbelakangan mental. Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Serang Idrus mengatakan, ribuan pemilih disabilitas tersebut sebanyak 1.903 orang penyandang disabilitas fisik, 2.020 orang penyandang disabilitas intelektual, 939 orang disabilitas mental. Pihaknya menyampaikan ke seluruh panitia pemilih kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS pemilih disabilitas ditempatkan di lokasi terjangkau hingga para pemilih bisa memberikan hak pilihnya. Sementara bagi penyandang disabilitas sensorik rungu, pihaknya akan menyiapkan surat suara atau kertas suara braille untuk memberikan hak pilihnya. Masyarakat yang sakit, maka petugas KPU akan mendatangi ke rumah, didampingi seorang pengawas untuk memberikan hak pilihnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang mewaspadai ancaman cuaca buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. KPU berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Serang untuk menyiapkan perahu karet untuk mengakses TPS yang terisolir karena banjir. Ketua Harian KPU Idrus meminta penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 mendatang di tingkat desa menentukan titik TPS yang dekat dengan kantor ataupun sekolah. Pengalaman pada pemilu tahun 2019 yang lalu, terjadi banjir di beberapa daerah di Kabupaten Serang yang membuat penyelenggara pemilu kerepotan. Pihaknya berharap pada bulan Februari 2024 mendatang saat pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden tidak terjadi cuaca buruk. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia Rahman dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.